Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian tazkiyatun nufus yang dirahmati Allah. Insyaallah di sore hari ini kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya karena kita masih dipertemukan kembali di ruang Zoom ini dalam rangka membahas atau mengkaji perkara-perkara agama yang berkaitan dengan penyucian jiwa atau hati-hati kita. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Pada sore hari ini kita tetap melanjutkan pembahasan kita tentang membahas kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, kitab yang membahas tentang tazkiyatun nufus atau penyucian jiwa yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Ibnu Qudama Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Baiklah, kita sampai pada pembahasan tentang penjelasan halal dan haram. Ya, penjelasan tentang halal dan haram. Ibnu Qudama dalam buku beliau ini mengatakan, ketahuilah bahwasanya mencari nafkah yang halal, ya mencari rezeki yang halal itu diwajibkan bagi setiap muslim. Artinya, kita sebagai setiap muslim ini wajib mencari harta yang halal. Wajib mencari nafkah yang halal. Ya, tidak boleh kita menghalalkan segala cara. Ya, kita hanya diperintahkan mencari, berusaha dengan usaha yang halal, dengan sumber yang halal, dengan pendapatan yang halal. Namun ada kebanyakan atau sebagian orang-orang bodoh ya yang mengatakan bahwasanya mencari harta yang halal atau sumber yang halal itu susah katanya. Sangat sangat minim sekali. Ya, sangat sulit untuk diraih harta yang halal. Ini anggapan ya atau dugaan orang-orang yang bodoh atau sebagian besar orang-orang yang bodoh. Ya, sehingga mereka mengatakan tidak ada yang halal di dunia ini melainkan hanya air saja, hanya air laut saja yang halal, atau hanya rumput-rumputan saja yang halal. Adapun yang selainnya itu adalah sesuatu yang diharamkan. Ya, sehingga apa yang terjadi sehingga mereka pun berusaha untuk mencari nafkah atau mencari harta, mencari uang dengan menghalalkan segala cara. Ya, artinya menganggap perkara-perkara yang haram itu dibolehkan, menganggap perkara-perkara yang syubhat itu diperbolehkan. Ini adalah satu kebodohan. Ini adalah satu ya dugaan atau anggapan atau perbuatan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Ya, kalau kita lihat bahwasanya sesuatu yang halal itu banyak, ya bukan tidak ada di dunia ini, bukan sedikit, banyak sekali sumber-sumber yang halal dalam mencari nafkah, dalam mencari harta. Yang penting kita mau berusaha saja. Ya, hanya orang-orang yang malas saja yang atau orang-orang yang bodoh saja yang mengatakan susah untuk mencari yang halal, susah untuk mencari uang yang halal. Ya, itu hanya orang-orang yang bodoh saja. Adapun orang-orang yang berakal, maka dia tentu akan berusaha sedapat mungkin untuk mencari yang halal meskipun sedikit yang didapatkannya, meskipun dengan
segala upaya yang dilakukan. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, jadi sekali lagi eh, Nabi bersabda, al-halalu bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal itu jelas halal dan yang haram itu jelas haram, diterangkan dalam Al-Quran dan hadis, dan di antara yang keduanya itu ada sesuatu yang bersifat syubhat. Syubhat ini yang samar-samar, yang tidak jelas antara halal dan haram. Ya tentu perkara yang syubhat ini yang ragu-ragu atau yang tidak jelas, maka itu juga mestinya ditinggalkan. Yang haram ditinggalkan, mesti ditinggalkan, begitu juga perkara-perkara yang ragu-ragu juga mesti ditinggalkan. Maka kita berupaya sedapat mungkin hanya mencari sesuatu yang halal saja. Ikhwatal Islam, azakullah. Ya. Kemudian di sini ya beliau menyebutkan ya beberapa hal tentang perkara halal dan haram. Yang pertama adalah keutamaan mencari nafkah yang halal dan celaan bagi yang mencari nafkah yang haram atau harta yang haram. Ikhwatal Islam, azakullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha." Wahai sekalian para rasul, makanlah yang baik-baik saja dan beramal solehlah. Jadi yang dimaksud dengan makanlah yang baik-baik saja, ulama tafsir kita mengatakan yang dimaksud adalah sesuatu yang dihalalkan. Artinya kita mengkonsumsi makanan yang kita dapatkan itu dari sesuatu yang dihalalkan, dari sumber yang dihalalkan. Ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para rasulnya. Ya tentu juga kita sebagai pengikut para rasul, maka kita harus juga mengkonsumsi makanan-makanan yang halal, makanan-makanan dari sumber-sumber yang dihalalkan. Kemudian Allah SWT berfirman, ya seraya mencela orang-orang yang memakan makanan dari sesuatu yang diharamkan, dari sumber yang diharamkan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Dan janganlah kalian makan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Ini larangan Allah kepada kita. Ya, jangan sampai kita memakan barang-barang ya harta-harta ya di antara kita dengan cara yang tidak dibenarkan, dengan cara yang diharamkan. Masih banyak lagi ayat-ayat yang berkaitan tentang perintah kita mencari sesuatu yang dihalalkan, meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Kemudian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, "Ya ayuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Wahai sekalian manusia, kata Nabi, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Ya, karena Allah maha baik, maka Allah hanya menerima dari kita sesuatu yang baik-baik saja. Ya, jadi apa yang kita persembahkan kepada Allah, maka itu haruslah sesuatu yang baik-baik saja, artinya sesuatu yang dihalalkan. Ya, kita bersedekah dengan sedekah yang halal, kita memberikan nafkah kepada keluarga kita dengan nafkah yang halal, kita mencari nafkah dengan nafkah yang halal, kita mengkonsumsi makanan, memakai pakaian, meminum minuman dengan sesuatu yang dihalalkan. Ini karena apa? Karena Allah Maha Baik, tentu kita ingin amal kita diterima oleh Allah, sedekah kita ingin diterima oleh Allah, amal-amal ibadah yang lainnya diterima oleh Allah agar bernilai ibadah, maka semuanya harus dilandasi dengan sesuatu yang baik saja atau yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya ada seseorang yang melakukan safar, perjalanan jauh, lalu eh, eh, kita tahu ya, orang yang safar di zaman Nabi itu ya pakaiannya lusuh, berdebu kepalanya, rambutnya berdebu ya karena mereka harus melewati padang pasir, terik matahari dan seterusnya. Lalu orang itu pun mengangkat kedua tangannya ke arah ke langit, saya mengatakan ya Robbi, wahai Tuhanku. Dia berdoa kepada Allah. Dia memohon kepada Allah, tetapi apa yang terjadi? Makanannya itu berasal dari sesuatu yang diharamkan. Minuman yang dia minum itu sesuatu yang diharamkan atau bersumber dari sesuatu yang diharamkan.
Begitu juga pakaian yang dia pakai sesuatu yang sumbernya dari yang diharamkan. Ya, begitu semua konsumsi-konsumsi yang dia konsumsikan, yang dia makan, itu semua berasal dari sesuatu yang diharamkan. Apa kata Nabi, fa'anna yustajabulah lidzalik. Bagaimana Allah bisa mengabulkan doanya? Artinya, kalau kita ingin dikabulkan kita punya doa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya adalah makanan itu harus yang halal, dari sesuatu yang halal, dari sumber yang halal. Minuman yang kita minum juga dari bersumber yang halal. Ya, begitu juga pakaian-pakaian yang kita pakai semuanya harus bersumber dari yang halal. Maka insya Allah doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, jika makanan kita dari sumber yang haram, minuman kita dari sumber yang halal, pakaian-pakaian kita dari sumber yang halal haram, maka Allah tidak akan mengistijabah doa-doa kita sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Ya, kemudian diriwayatkan dalam riwayat yang lain ada bahwasanya saat ya salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana doa itu agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi mengatakan, atib tu'mataka tustajab da'watuka. Maka hendaklah engkau mengkonsumsi makanan yang baik-baik saja, yang halal-halal saja, maka doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Ya, jadi syaratnya kalau kita doa kita, permohonan kita ingin dikabulkan oleh Allah, maka hendaklah kita mengkonsumsi makanan yang halal, yang bersumber dari yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para salaf terdahulu, para ulama-ulama terdahulu, mereka itu sangat memperhatikan sekali ya sesuatu yang masuk ke dalam dirinya. Dia memeriksa baik-baik makanan yang masuk ke dalam perutnya, dia periksa kembali. Ya, dia teliti kembali apakah sesuatu yang dia makan itu, yang dia pakai itu betul-betul bersumber dari sesuatu yang dihalalkan. Mereka bekerja, ia mencari nafkah betul-betul, memeriksa apakah itu sesuatu yang dihalalkan ataupun tidak. Pada satu ketika diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, Abu Bakar As-Siddiq, yaitu salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang khalifah yang pertama, beliau pernah makan dari sesuatu yang syubhat. Syubhat itu sesuatu yang ragu-ragu, yang tidak jelas antara halal dan haramnya. Ya, akhirnya apa? Beliau muntahkan kembali. Ya, padahal itu sesuatu yang syubhat, ya, bukan perkara yang haram. Ya, syubhat itu sesuatu yang ragu-ragu, ini halal atau haram, maka beliau muntahkan dari mulutnya. Ini bagaimana ya kewaraan, ketelitian, kehati-hatian para ulama-ulama terdahulu atau para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian kita beralih kepada uh, pembahasan yang berikutnya, yaitu tingkatan tingkatan halal dan haram. Ya, satu pasal pembahasan tingkatan-tingkatan halal dan haram. Di sini Ibnu Qudamah rahimahullah taala mengatakan, ketahuilah bahwasanya semua yang halal itu pasti baik. Ya. Jadi semua sesuatu yang halal, ya, barang yang halal, ya, semuanya itu pasti baik. Tidak ada yang tidak baik. Ya. Ini yang harus kita ketahui. Akan tetapi, ya, sebagian yang halal itu ada yang lebih baik dari sebagian yang halal yang lainnya. Artinya bertingkat-tingkat, ya, kebaikan itu bertingkat-tingkat. Jadi halal itu sesuatu yang dihalalkan itu atau barang, ya, atau apa saja yang dihalalkan itu bertingkat-tingkat, ya, kedudukannya. Ada yang sangat baik, ada yang paling baik, atau ada yang baik-baik saja. Tapi semuanya tidak dihalalkan. Begitu juga sesuatu yang diharamkan. Sesuatu yang diharamkan itu pasti itu buruk, pasti jelek, ya. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya itu pasti buruk, pasti jelek. Ya, meskipun sebagian yang haram itu ada yang lebih buruk, ya, atau yang paling buruk daripada yang diharamkan yang lainnya. Artinya bertingkat-tingkat tingkat keburukannya. Tapi semuanya adalah diharamkan. Ini yang harus kita ketahui bersama. Ikhwatal Islam, azakumullah, ya. Jadi sekali lagi
Ya, sebagai contoh misalnya ya, tingkatan halal dan haram itu bertingkat-tingkat kedudukannya. Contoh misalnya kita mengambil barang yang haram dari akad jual beli yang tidak dibenarkan. Misalnya ada akad jual beli ya yang tidak sah ya atau yang buruk, maka itu diharamkan ya, itu diharamkan. Meskipun derajatnya lebih rendah dibandingkan dengan orang yang mengambil harta orang lain dengan cara merampas. Ya, kan mengambil harta orang lain dengan cara merampas, dengan kezoliman, itu kan adalah perbuatan yang diharamkan. Ya, sedangkan melakukan jual beli dengan akad yang tidak sah atau akad yang diharamkan juga adalah perkara yang diharamkan. Cuma tingkatan merampas barang orang lain, mengambil barang orang lain dengan cara yang zolim, dengan cara paksa dan seterusnya, itu lebih besar keburukannya, kejelekannya dibandingkan dengan muamalah jual beli yang rusak akadnya atau tidak sah akadnya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Kenapa eh, tingkat keburukan, kejelekan atau tingkat dosa orang yang merampas itu lebih besar dibandingkan orang yang melakukan transaksi jual beli karena akadnya yang salah, yang tidak benar? Karena merampas barang orang lain itu dengan cara yang tidak benar atau dengan kezoliman itu mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, ya, merendahkan orang lain, ya, maka tentu dosanya lebih besar, keburukannya lebih besar. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, begitu juga, ya, begitu juga mengambil barang orang lain secara zolim dari orang yang miskin atau dari orang yang soleh, dari anak yatim itu lebih besar dosanya, lebih buruk kejahatannya dibandingkan mengambil barang dari orang-orang yang kuat, dari orang-orang yang kaya atau dari orang-orang yang fasik. Meskipun kedua-duanya adalah diharamkan, ya, karena tidak boleh kita mengambil barang orang lain tanpa hak. Ya, tapi mengambil barang orang lain tanpa hak dari rakyat kecil, dari anak yatim, dari orang fakir, orang miskin, maka itu sangat lebih buruk lagi, sangat jelek lagi jika dibandingkan kita mengambil barang orang lain dari orang yang kuat, dari orang yang kaya, atau dari orang yang fasik. Tapi kedua-duanya itu diharamkan karena mengambil barang orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Ikhwatal Islam, azakumullah, ya, itu terkait tentang tingkatan-tingkatan yang dihalalkan dan tingkatan-tingkatan yang diharamkan. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan ya, terkait dua poin ini, yaitu penjelasan tentang halal dan haram dan juga penjelasan tentang keutamaan kita mencari nafkah yang halal, mencari harta yang halal, dan celaan bagi yang mencari harta yang haram, dan tingkatan ketingkatan sesuatu yang dihalalkan dan sesuatu yang diharamkan. Sebelum saya tutup, saya buka sesi tanya jawab. Yang mau bertanya dipersilakan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kami anggap bisa dipahami ya. Mudah-mudahan kita bisa amalkan biar sedikit yang kita pelajari pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, kita jalankan, tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para peserta yang sudah ikut dalam kajian kami ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik bagi kita semua, dan juga para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksana kegiatan kali ini. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik. Kami akhiri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar, yang sempurna hanyalah milik Allah, dan yang salah, yang khilaf dari kami. Kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para peserta kajian semuanya. Insya Allah kita bertemu lagi sebentar malam, jam 9 malam, ya, kajian kami yaitu kajian tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan para peserta bisa ikut lagi
membersamai kami dalam kajian tafsir Al-Quran insyaallah ta'ala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri dengan membaca dua penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.